Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin, membahas terkait Rub'ul Al-Muhlikah, seperempat dari pembahasan terkait hal-hal yang sifatnya merusak atau destruktif, ya. Malam ini kita akan membahas terkait tingkatan iman. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darini amin ya rabbal alamin. Na'am hadha tajalli wa hadzal iman lahu salasu maratib. Wa hadzal iman, dan bermula iman ini, lahu itu baginya, salasu maratibah, 3 martabat. Jadi Imam Ghazali menjelaskan bahwa orang yang beriman itu memiliki 3 martabat. Makanya antara satu dengan yang lainnya itu martabatnya berbeda-beda. Karena itu kita perlu memahami bagaimana menurut pandangan Imam Ghazali terkait dengan iman yang dibagi menjadi 3 martabat. Al-martabatul ula, martabat yang pertama, yaitu imanul awami, imannya orang awam. Wahwa, apa itu imanul awam? Imanu taqlidi al-mahdi, yaitu iman yang taklid, ya. Taklid itu mengikuti, al-mahdi yang murni. Maksud dari martabat yang pertama yaitu bahwa di antara umat Islam ini ada yang masuk kelompok yang pertama, yaitu imanul awam, iman yang kelasnya bagi orang awam. Lah, apa yang dimaksud imannya bagi orang awam? Imanu taqlidi al-mahdi, yaitu iman yang taklid. Taklid itu mengikuti tanpa memahami dasar argumentasinya, baik yang bersumber Quran hadis, artinya baik dalil akli maupun nakli. Akli yang bersumber dari akal, nakli yang bersumber dari Quran dan hadis. Nah, mereka ini tidak memiliki pemahaman sampai sejauh itu. Maka bisa dimaklumi ketika orang yang masuk kelompok awam, dalam hal keimanan dia mengikuti apa kata gurunya, apa kata kiainya. Untuk memahami secara detail dalil, ya, tidak menguasai perangkat ilmunya. Maka kelompok yang pertama ini disebut iman yang taklid, yaitu mengikuti
orang yang dianggap sebagai guru. Gitu. Contoh misalnya soal pemahaman tauhid. Ya. Bagi orang awam, ya dia sudah percaya rukun iman kepada Allah. Itu percaya. Yakin bahwa ada Tuhan yang mengatur alam semesta dan Tuhan itu namanya Allah. Kalau bahasa Jawa Gusti Allah atau istilah lain pangeran. Ini orang awam yakin karena dulu kiai saya, guru saya jelasin seperti itu. Dalilnya apa? Ya dalilnya adanya alam semesta, ya. Ini berarti membuktikan Allah itu ada. Ada langit, ya. Ada bumi, ada matahari, ada bulan. Ini semua ciptaan. Nah, yang mengadakan adalah Allah. Ini iman taklid yang sudah dibarengi dengan ya akli, sedikit berpikir. Oh ya, adanya ciptaan pasti ada yang menciptakan. Nah, ketika ditanya dalil Qur'annya mana? Ya nggak tahu. Hadisnya ya nggak tahu. Karena kelompok awam ini imannya mengikuti apa kata gurunya. Jadi untuk mencari dalil sendiri ya tidak memiliki peralatan untuk memahaminya. Contoh dari kemampuan baca ya teks Arab ya. Ini kan harus ngerti nahwu shorof gitu ya. Ketika kemampuan itu tidak ada, ya sudah ikut ngaji, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, kemudian diyakini. Ini yang disebut yaitu imanut taklid. Ya, selain beriman kepada Allah, iman kepada para malaikat. Percaya dengan 10 malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadha dan qadar. Ini semua didasari dengan keimanan. Gitu. Karena itu bagi orang yang masih pada tahap awam ini, yang imannya taklid, ya, hanya mengikuti penjelasan dari gurunya, ya, termasuk dalam hal ibadah. Ibadah yang mengikuti ajaran yang pernah disampaikan oleh gurunya, mulai dari takbiratul ihram ya, sampai salam. Dia melihat ya langsung praktek yang dicontohkan oleh guru. Begitu juga wudhu. Ya. Belum mampu istidlal, mencari dalil. Maka ibadahnya orang awam, ya ini termasuk ibadah yang taklid. Ya. Pokoknya ngikut kiai, ngikut guru. Tentu kiai atau guru yang dijadikan sebagai pegangan, rujukan, ya harus kiai atau guru yang memiliki dasar. Oh, ngerti, misalnya soal wudhu, dasarnya ada pada ayat Al-Quran. Terus dicari dalam hadis yang berkaitan wudhu. Ya, oh
dasar hadisnya ini. Kemudian mencari lagi kitab karangan ulama, misalnya Fathul Qorib, ngerti ya sumbernya, ngerti dasar. Nah, ketika dia mengetahui dasar-dasar ini, ya, kemudian mengajarkan kepada murid, itu sudah punya pegangan ilmu. Jangan sampai ya tidak punya dasar keilmuan secara utuh terkait persoalan agama, ya, ayat Al-Quran yo nggak ngerti, hadis yo nggak ngerti, kitab ya nggak ngerti yang menjadi sumber-sumber ilmu. Ya, kemudian karena merasa sudah dianggap tokoh agama, ketika ditanya tentang persoalan agama, akhirnya pakai ngarang, biro'yihi, pakai ngarang, tidak mencari dasar Qur'annya dulu, tidak mencari hadisnya dulu, tidak mencari referensi kitab-kitab ulama terdahulu. Karena terbatasnya literasi, ya, akhirnya ngarang. Padahal ini persoalan agama. Nah, ini yang bahaya. Ini yang oleh Rasulullah SAW, ini yang dikhawatirkan, ya, fabagiyal juhala, khawatir suatu saat akan tersisa orang-orang yang bodoh, yang tidak memiliki background keilmuan, kemudian dipaksa untuk menjadi kiai, menjadi ustadz, sementara dasar ilmu yang nggak ada. Ini yang berbahaya. Maka kata Rasulullah, ya akhirnya sesat menyesatkan. Jadi fabagiyal juhala wa aftu bi ghairi ilmin. Bicara persoalan agama, ya, tanpa didasari dengan ilmu, dan ini sesat menyesatkan. Jadi kekhawatiran Rasulullah SAW, ya, ini sudah harus menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai kita jatuh pada posisi itu. Ya, karena itu, ya, jangan segen, ya, jangan gengsi untuk belajar, ya, untuk bertanya, ya, sebagai manusia, ya, apalagi dengan segala keterbatasannya, harus membuka diri supaya apa? Supaya dapat ilmu yang benar, ngerti dalil, ngerti sumber rujukan. Jadi di dalam taklid ini, ya, harus dipilah-pilah. Jadi bagi orang awam, ya harus milah. Ini kalau yang ditaklidi seorang kiai yang alim alamah, ya nggak ada ragu lagi. Ibarat ngikut bis, sopirnya ya sudah komplit SIM-nya, ya sudah pakai SIM yang khusus buat bis dan sudah pengalaman, maka nggak ada keraguan sedikit pun. Ini yang disebut taklid, ya, tapi taklidnya kepada orang yang benar. Tapi kalau taklidnya yang tadi dicontohkan, SIM nggak punya, pengalaman nggak punya, kemampuan tidak ada, kemudian hanya modal nekat, terpaksa. Oh, kalau orang nyetir tuh begini ya. Maka kekhawatiran orang yang ikut dalam satu bis ini pasti muncul was-was, muncul keraguan, ya, bener enggak ini?
Sebab perangkat keilmuannya tidak ada, tidak memenuhi syarat. Nah, disinilah kita harus bisa memilah. Misalnya taklid, ya taklid, tapi taklidlah kepada ulama yang memiliki dasar keilmuan yang jelas. Tahu rujukan kitab Quran hadisnya maupun rujukan kitab-kitab yang menjadi karangan para ulama. Jadi di sini mu'alif Imam Ghazali menjelaskan, jadi imanut taklid ya bagi orang awam boleh saja, tapi taklidnya ya ini syarahnya, penjelasannya, taklid yaitu pada ulama yang ahlinya. Jangan taklid dengan sopir yang nggak punya SIM, sopir yang nggak punya keahlian, ya pasti nabrak-nabrak aturan agama. Jadi Imam Ghazali membagi yang pertama adalah imanut taklid, dan ini mayoritas umat Islam seperti itu. Jadi penting orang yang awam pengen belajar Islam ya nyari guru, ya, gurunya ini yang ngerti ilmu. Ya, jangan, apalagi zaman sekarang boleh nggak taklid dengan YouTube, apalagi YouTube ya, selama masih ada ya kiai ulama yang masih hidup, yang masih bisa untuk didengar nasihatnya, didengar pengajiannya, ya datang. Orang mau nyari ilmu juga harus punya ikhtiar, punya semangat. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang semua bisa pakai YouTube? YouTube itu sebagai alat bantu. Ya. Kalau itu dijadikan sebagai rujukan, karena tidak ada yang membimbing, ya. Contoh misalnya, sebuah ilmu yang dijelaskan dalam YouTube ini ibarat menjelaskan gajah itu sedang jelasin bagian mana, apakah belalainya atau ekornya. Nah, konstruksi ini harus dipahami. Jangan sampai ya dengerin YouTube kemudian sang kiai sedang menjelaskan ekor, oh dianggap gajah itu ternyata bentuknya kecil gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan, salah paham seperti ini. Jadi perlu tetap guru yang dohir, ya, yang bisa didatangi, ya, untuk mendengarkan urian-urian ilmu dan bisa diskusi, tanya jawab, supaya apa yang tidak diketahui itu bisa ditanyakan. Ya. Kemudian yang kedua, wasaniyatu, bermula martabat yang kedua, imanul mutakallimin, yaitu imannya ahli kalam. Lah ahli kalam itu siapa? Yaitu orang yang sudah belajar ilmu tauhid, namanya ahli kalam, orangnya mutakallimin. Tauhid yang mana? Ya, dalam ahlu sunnah wal jamaah, ya, itu sudah dikenal dengan akidah khomsin, akidah 50. Akidah 50 ini menjelaskan tentang sifat Allah dan sifat Rasul. Sifat Allah dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama sifat wajib, jumlahnya 20. Kemudian yang kedua mustahil, jumlahnya 20. Dan yang ketiga jaiz, jumlahnya 1.
Ya, ini 20, 21. Berarti jumlahnya 41. Ini yang disebut akidah khamsin. Nanti akan kita bahas sifat wajib tersendiri. Ya. Kemudian yang kedua, sifat Rasul juga ada 3. Yang pertama ya wajib, ya sifat wajib bagi Rasul ada 4, ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya. Kemudian yang kedua mustahil, mustahilnya juga 4. Kebalikan dari yang wajib tadi. Sidik, jujur, kebalikannya kitib. Ya. Amanah, kebalikannya khianat. Tabligh, kitman. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah cerdas. Lawanannya baladah. Baladah itu kalau makna sekarang itu ya kebalikan dari cerdas itu ya agak lelet, ya. Agak loadingnya itu nggak cepet. Ini baladah. Ya, maka pembagian sifat Allah dan Rasul ya ini 41, ini 9, ya. Jaiznya 1, ya, yaitu a'radul basyariyah, maka di total semuanya menjadi 50. Ya, jadi sifat wajib, ya, wujud, kita bakok, mukhalafatul khawadisi sampai selesai. Kemudian sifat mustahil, Adam, mulai dari Adam, ya, nah, sampai selesai. Terus sifat jaiznya yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Fi'lu kulli mumkinin, Allah punya kehendak melakukan sesuatu atau meninggalkan. Ini jaiznya Allah. Jadi Allah itu punya sifat jaiz, memberikan sesuatu kepada siapapun itu bebas-bebas saja. Ini yang disebut fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Sedangkan yang sebagai Rasul yaitu wajib 4, mustahil 4, yang jaiznya 1 yaitu a'radul basyariyah. A'radul basyariyah itu sifat kemakhlukan yang ada pada diri Pak Rasul. Jadi para Rasul itu ya manusia biasa, ya, persis dengan manusia pada umumnya. Nah, kemudian kita fokus kepada sifat wajib bagi Allah. Karena tadi dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa imanul mutakallimin itu dibarengi dengan istidlal, ngerti dalilnya. Contoh tadi, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basyiron mutakaliman. Jumlahnya 20. Terus 20 ini dibagi lagi menjadi 4. Ini kalau yang level 2 ini harus sudah paham. Apa itu 4? Yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu apa? Ya, sifat tentang eksistensi, ya, keesaan Allah. Di dalam sifat 20 ada di mana? Yaitu ada di wujud. Wujud itu ada. Berarti Allah itu ya wajib ada. Sebab alam semesta yang disebut sebagai makhluk atau ciptaan itu ada.
Maka kalau wujud makhluk ada, pasti kholik juga ada. Jadi di mana ada wujud makhluk, ya semua kembali ya ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Apa dasarnya? Ya alam semesta isinya. Terus apa lagi? Ya diri kita. Diri kita ini dulunya tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Dari apa? Min sulalati min tin, dari saripati tanah. Saripati tanah kemudian diproses, wa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dari saripati tanah kemudian menjadi sperma. Sperma disimpan dalam tempat yang kokoh. Terus berikutnya fakholakna nutfata alakotan. Setelah jadi nutfah diproses menjadi alakoh. Alakoh diproses menjadi mudgoh. Setelah mudgoh fakasional idoma lahma, kemudian tumbuh tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Ya. Kemudian dari aspek batin, ya, mulai Allah menciptakan hati, jantung, ya, paru, pankreas, semua aspek batin itu, daleman itu juga diproses, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sempurna kemudian baru wanufika fihi ruh yang sudah ada di alam arwah ditiupkan kepada janin. Berproses lagi 9 bulan dalam rahim seorang ibu, baru keluar di alam atsam, yaitu alam dunia ini. Lah, wujud kita sekarang ini kalau kita lihat, ya, ini akhirnya kita semakin meyakini tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wujud kita tidak pernah meminta, semua by design Allah. Ya. Maka ketika kita memiliki pemahaman tauhid, ya, kita akan bersyukur. Oh ya, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya dikehendaki oleh Allah sebagai hamba makhluk yang hidup di muka bumi. Nah, ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara logika kita meyakini tentang adanya Allah. Tapi bagi ateis, ya, orang yang tidak percaya dengan Tuhan atau disebut ad-dahriyun, ya, orang-orang yang percaya bahwa alam semesta seisinya ini proses alami, termasuk wujud manusia ini ya proses alami natural, nggak ada keterlibatan Tuhan. Maka orang-orang yang memiliki pemahaman ini ya disebut sebagai ahdariyun, yaitu orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kita bukan pada posisi itu. Kita termasuk orang yang mengimani, ya, karena iman itu anugerah. Kalau tadi tidak beriman, ya berarti dia dikasih hidup tapi tidak dikasih iman. Akhirnya dia tidak percaya dengan Allah. Nah, ketika kita percaya dengan Allah, ya, alam semesta ada, diri kita juga ada, akhirnya semakin yakin. Oh iya, wujud saya Allah yang mewujudkan, Allah yang menciptakan, ya. Bahkan di dalam diri kita, ya, ada ruh, dan ruh ini yang menghidupkan, ya, seluruh, ya, syaraf, ya, dari ujung rambut sampai ujung kuku, semua bergerak aktif karena ada ruh. Dan ruh itu min amri Rabbi. Akhirnya kita
semakin yakin bahwa wujud kita ini ya wujud yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini wujud baru satu. Tadi ada 4. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini sifat yang khusus dimiliki oleh Allah. Ya, sifat salbiyah yang tidak dimiliki oleh makhluk. Ya, yang punya hanya Allah, namanya salbiyah. Atau sifat ini ya sebagai mahkotanya Allah. Jumlahnya ada 5. Jadi kalau nafsiyah ada 1 wujud, yang kedua salbiyah jumlahnya ada 5. Ini salbiyah. Ini khusus sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, qidam. Ya. Qidam ini dahulu kala. Maksud qidam ya paling dahulu. Sebelum ada alam semesta, Allah sudah ada. Jadi tidak ada yang mendahului Allah. Ini harus kita yakini. Kalau kita kan bukan. Kita makhluk baru. Ya. Diciptakan oleh Allah. Waktunya pun jelas. Tanggal sekian, jam sekian. Sebelum tahun itu kita nggak ada. Karena kita baru. Begitu juga alam semesta. Dulu nggak ada. Kemudian diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Ya, Allah dengan sifat qidamnya bahwa Allah terlebih dahulu, paling dahulu, tidak ada yang mendahulunya. Jadi Allah paling dahulu, ya tidak ada yang mendahului, ya hanya Allah yang paling dahulu. Ini yang disebut qidam. Jadi al-awwalu bila ibtidain. Yang pertama tidak ada yang mendahulunya, tidak ada yang memulai. Ya ini harus kita yakini. Apakah ada dasar Al-Qur'annya? Ada. Yaitu ayat yang berbunyi wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Wal awwalu, Allah yang pertama, selain Allah tidak ada. Ini baru sifat qidam, ya. Jadi dasar Qur'annya ada, dalil aklinya juga. Yang kedua, baqo. Baqo itu kekal. Allah memiliki sifat baqo, artinya ya Allah kekal. Selain Allah tidak kekal. Contoh makhluk seorang hamba, karena dia makhluk tidak kekal. Ya, seperti manusia hidup di muka bumi tidak kekal, karena waktunya terbatas sesuai kontrak masing-masing. Ya ada yang masih bayi, kemudian wafat, ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi pasti akan mati. Nah Allah yaitu baqo, kekal. Bahkan alam semesta ini nanti akan terjadi kiamat kubro, berarti kan hancur. Allah tidak. Kuluman alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi akan fan, akan hancur. Illa wajha rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali zat Tuhanmu yang maha keagungan dan kemuliaan. Jadi artinya
Allah yang kekal, selain Allah sirna, hancur. Ini makanya sifat yang 5 ini khusus milik Allah. Selain Allah nggak punya. Idam bakok. Terus mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan ciptaannya. Nah, dengan pembatasan mukhalafatul lil hawadis, kita tidak boleh kemudian memahami Tuhan, memahami Allah dengan cara menghayal. Oh, rupanya Allah kayak apa ya? Jawabnya ya, mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan ciptaannya. Jadi tidak bisa digambarkan, diilustrasikan dalam bentuk fisik. Apalagi dalam bentuk khayalan. Karena Allah laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Kenapa? Allah Maha Suci, Maha Mulia, yang tidak bisa diilustrasikan dalam bentuk khoyali maupun dalam bentuk fisik. Nah, ini harus kita yakini. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, ketika Tuhan dipahami ya, dengan bentuk fisik seperti orang-orang jahiliyah ya, dengan membuat berhala-berhala, masa ini logikanya, masa berhala yang dibikin sendiri disembah sendiri? Nah, ini kan secara dalil akal aja sudah batal. Maka Tuhan yang umat Islam laisa kamitslihi syai'un, tidak boleh kemudian menyerupai sesuatu ciptaan. Allah Maha Suci, tidak boleh kemudian diilustrasikan, digambarkan dalam bentuk fisik. Jadi di sini sebagai prinsip akidah kita, laisa kamitslihi syai'un. Jadi Gusti iku tan kinaya apa, itu tidak boleh digambarkan dalam bentuk ilustrasi apapun, karena kemahasucian Allah itu harus dijaga. Kemudian qiyamu binafsihi. Qiyamu binafsihi itu menunjukkan Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Jadi artinya Allah itu independen, tidak bergantung dengan apapun. Apalagi ya bergantung dengan makhluk, nggak mungkin. Allah itu qiyamu binafsihi. Allah menciptakan alam semesta ya bikut rotihi, dengan kudrah irodahnya. Nah, di sini ya, kita harus memahami bahwa dasar dari qiyamu binafsihi ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum. Jadi Allah berdiri dengan zatnya sendiri, tidak tergantung dengan apa. Sementara selain Allah bergantung kepada Allah. Kita makhluk ya bergantung kepada Allah. Kemudian yang kelima, wahdaniyah. Wahdaniyah ini esa. Jadi Allah itu Maha Esa, la syarikalah, tidak ada duanya. Yang mengatur alam semesta seisinya Allah, nggak ada selain Allah. Yang memberikan rezeki Allah, yang menurunkan langit Allah, ya, yang melimpahkan rezeki di bumi ya Allah, yang mencukupi semua kebutuhan makhluk di bumi ya Allah. Jadi esa, nggak ada duanya. Dalam iktikad kita nggak boleh menduakan Allah. Maka orang-orang yang menduakan Allah, dianggap ada sesuatu kekuatan selain Allah, disebut syirik. Orang datang ke dukun minta doa karena dia sudah sholat malam, sudah minta Allah, merasa nggak dikabulkan, datang ke dukun.
Nah, ini sudah salah secara iktikad. Ya, dukun itu makhluk. Bagaimana makhluk bisa menolong orang lain? Maka ketika iktikadnya sudah bergeser, lah ini yang disebut syirik. Jadi muncul lintasan ada kekuatan selain Allah, itu syirik. Maka wahdahu la syarikalah. Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Jangan sekali-sekali menyekutukan Allah. Ya. Ini sifat salbiyah yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kemahaagungan Allah. Kemudian yang ketiga, kan nafsiyah sudah, salbiyah sudah, tinggal yang ketiga dan yang keempat, yaitu ma'ani dan maknawiyah. Ma'ani yaitu sifat kudroh, ya, kuasa, irodah, kehendak, ilmu, pengetahuan, hayat, hidup, sama, mendengar, basor, ya, sama, mendengar, basor, melihat, kalam, berbicara. Nah, 7 sifat ma'ani ini milik Allah. Jadi 7 sifat ma'ani itu milik Allah. Contoh kudroh. Kudroh ini sifat milik Allah. Buktinya kalau Allah punya kudroh, yaitu adanya ciptaan alam semesta seisinya. Maka kenyataan wujud alam semesta ini menjadi kenyataan dari sifat kudroh yang disebut dengan qadirun. Jadi ini maknawi, ini maknawi, ya. Jadi Allah punya sifat kudroh, ya. Kemudian wujud kudrohnya apa? Ya, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang ada di muka bumi. Ini semua menjadi nyata karena ada kudroh. Maka perwujudannya menjadi qadirun. Ini ma'ani, ini makna. Terus dalam proses penciptaan juga ada irodah, kehendak. Ya, Allah berkehendak ingin menciptakan bumi seisinya. Maka di dalam Al-Quran ada, ya, kisah dramatis proses penciptaan Adam, Hawa, dan planet bumi. Coba ketika Allah berfirman, ya, ketika manggil para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei para malaikat, aku pengen bikin khalifah di muka bumi. Para malaikat ada yang nggak setuju. Paling-paling mereka saling menumpahkan darah. Jadi para malaikat sudah suudun. Terus Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kalian yang tidak kamu ketahui. Gitu. Kemudian Allah tetap sesuai dengan keirodahnya. Akhirnya diciptakanlah Adam. Nah, ketika Adam diciptakan, ya, Allah berfirman, semua diperintah oleh Allah sujud, ya. Fasajadu, semua malaikat sujud kepada perintah Allah, yaitu ketika Adam sedang diciptakan. Akan tetapi ada satu malaikat yang tidak mau sujud, illa iblis. Illa ini istisna, iblis ini mustasnanya, pengecualiannya. Jadi yang tidak mau bersujud yaitu iblis. Iblis akhirnya dilaknat menjadi, ya, makhluk yang dimurkai oleh Allah. Tapi iblis tidak tinggal diam. Dia bersumpah, ya,
wa bi izzatika la ahwiyannakum ajmain ila ibadaka wahil mukhlasin. Demi keagunganmu ya Allah, aku bersumpah aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam. Jadi sudah bersumpah, aku jatuh gara-gara Adam, aku juga akan bersumpah untuk menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Kemudian Adam dan Hawa diberikan perintah oleh Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, Adam dan Hawa, kamu jangan deketi pohon ini. Nah, iblis tahu Adam dikasih perintah larangan seperti ini. Akhirnya Adam digoda oleh iblis, Hawa digoda oleh iblis, akhirnya keduanya melanggar larangan itu. Kemudian Allah marah, kemudian diusir dari surga ke neraka, diusir dari surga ke muka bumi, ya. Nah, inilah kronologis ini ya menunjukkan bahwa Allah punya iradah, kemudian wujud kenyataannya menjadi bumi seisinya, ini menjadi muridan. Kemudian ya, qudrah iradah ilmu pengetahuan. Yang wujud menjadi aliman, hayun, hayat menjadi hayyan, sama menjadi samian, basor menjadi basiron, kalam menjadi mutakaliman. Ini ma'ani dan maknawiyah. Nah, kalau kita memahami sifat ma'ani dan maknawiyah, akhirnya kita ngerti ya, dasar Al-Qur'annya, ayat-ayat juga banyak. Innallaha sami'un alim, kana Allahu aliman hakima. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan sifat-sifat Allah ya cukup banyak. Nah, bagi orang yang paham ilmu kalam, ini sudah ngerti ya, pembagian sifat wajib 20 ya, dibagi menjadi nafsiyah 1, salbiyah 5, ma'ani 7, maknawiyah 7, jumlahnya 20. Nah, ini baru masuk imanul mutakallimin, imannya orang-orang ahli tauhid yang tahu istidlalnya, yang tahu dalilnya. Nah, ini penjelasan tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang ketiga, wasalisatu dan bermula yang ketiga, imanul arifin, imannya para arifin billah. Wahwa bermula imanul arifin al-musyahid, yaitu yang menyaksikan binuril yakini, dengan cahaya yakin. Nah, penjelasan yang ketiga yaitu imannya para arifin billah, yaitu iman yang dasarnya tetap tadi sifat wajib 20 tadi, dasarnya itu. Jadi para arifin billah nggak bisa lepas dari pondasi akidah Asy'ariyah. Jadi sifat 20 ini ya awalnya 13 kemudian menjadi 20 ya, ini menjadi bagian dari akidah Asy'ariyah ya, Maturidiyah. Itu. Nah, kemudian oleh para arifin itu dinaikkan kualitasnya dengan suhud binuril yakin, dengan nur keyakinan. Jadi ini yang perlu kita ketahui, bahwa tingkatan yang ketiga ini levelnya imannya para arifin billah. Tapi para arifin billah nggak bisa melepaskan dasar yang kedua, yaitu dasar akidah Asy'ariyah.
Apa perbedaannya? Nanti kita akan uraikan, kita akan jelaskan. Kalau sifat ma'ani, ya tadi sudah dijelaskan secara gamblang dari sisi akidah Asy'ariyah, ya, mulai kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Para arifin billah itu langsung menjadikan, ini contoh ya, supaya kita paham perbedaannya. Ya, kita bisa melihat sifat ma'ani tadi yang kita yakini milik Allah, ya. Kemudian kita ini sebagai hamba kawula, kita ini diciptakan oleh Allah, ya, secara fisik, ya, ada jasmaninya, kemudian di dalam jasmani ada nafsaninya, kemudian ada ruhaninya, gitu. Lah, sifat ma'ani yang 7 yang dijelaskan di level kedua tadi, lah kita ini sebagai hamba, berarti ciptaan makhluk, sesuatu yang baru. Karena di dalam diri kita ada ruh, maka 7 sifat ma'ani yang milik Allah tadi terpancar dalam diri seorang hamba, karena hamba ini diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah, dan pada diri hamba ini ada ruh. Maka ketika memahami sifat kudroh, ya, maka wujud seorang hamba ini sudah menjadi kenyataan dari kudrohnya Allah yang menciptakan seorang hamba yang namanya Ali. Ini sudah kudroh menjadi qadirun. Jadi tajalli qadirun, ya, kudroh tajallinya qadirun. Alam semesta dulu tidak ada, karena Allah punya kudroh, kuasa, punya irodah. Tadi sudah kita singgung soal proses penciptaan Adam Hawa sampai bumi, ya. Itu kan menunjukkan ada kudroh, ada irodah Allah. Maka ketika wujud alam semesta, ya wujud alam semesta ini menjadi qadirun, menjadi muridah, tajalli dari sifat ma'ani. Maka kalau kita melihat wujud alam semesta termasuk diri kita, ini ya tajalli, kenyataan yang nyata yang diciptakan oleh Allah. Jadi produknya itu jelas. Jadi kalau kita ibaratkan orang mau desain mobil, itu kan awalnya didesain dulu di komputer. Kemudian setelah didesain rapi semua, melalui sebuah proses produksi. Nah, ketika sudah menjadi mobil, maka ini kenyataannya, ini tajallinya. Nah, produksi mobil ini nggak lepas dari semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut ilustrasi, menggambarkan relasi antara ma'ani dan maknawiyah. Jadi ketika kita melihat ke dalam diri, ini berarti tajalli dari ma'ani menjadi maknawiyah, kudroh menjadi qadirun, ya, irodah menjadi muridan, ilmu menjadi aliman, hayat menjadi hayyan, basor menjadi basyiron, kalam menjadi mutakallim. Contoh, kita melihat ke dalam diri kita. Karena di dalam diri kita ini ada ruh, dan ruh itu min amri Robbi. Akhirnya apa? Kita sebagai hamba
diberikan anugerah mata bisa melihat. Nah, kita bisa melihat ini karena ada ruh. Ruh ini min amri rombi. Yang melihat itu bukan kurnia mata. Ya. Kurnia mata hanya alat. Kalau kurnia mata tok, ruhnya nggak ada, nggak mungkin bisa melihat. Buktinya, kalau ada orang meninggal, matanya dibuka-buka, tetap nggak bisa melihat. Kenapa? Karena ruhnya nggak ada. Maka ketika ada ruh, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, ya, kemudian lesan bisa berbicara, terus tangan bisa bergerak, ya, kemudian kita juga punya kehendak. Lah, semua itu hakikatnya kembali sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan al-musyahid, yaitu dengan menyaksikan bahwa seorang hamba itu hakikatnya seperti wayang, ya, yang seluruh cerita hidup dan gerakannya tergantung dari gerakan sang datang. Jadi ini al-musyahid, disaksikan dengan ilmu dan amal. Oh, hakikatnya hamba itu ya sakdermo nglampahi. Hakikatnya hamba itu ya ibarat wayang sakdermo nglampahi ya titaing Gusti. Gitu. Akhirnya oh iya, memahami hakikat. Bila ini orang bisa seperti ini karena binuril yakin, karena ada bias cahaya yakin yang masuk ke dalam hati seorang. Akhirnya paham penjelasan tentang teori, yaitu imanul arifin, imannya para arifin billah. Ya, jadi imanul arifin ini sebagai tingkatan, ya, dari yang imanul mutakalimin tadi, yaitu dengan melibatkan yaitu syuhud dan musyahadah. Artinya ya mampu memahami secara hakikat, ya, terkait dengan tauhidul af'al, mengesahkan semua perbuatan kembali kepada Allah, tauhidul asma, mengesahkan semua nama kembali kepada Allah, tauhidus sifat, mengesahkan semua sifat kembali kepada Allah, tauhid dzat, mengesahkan semua zat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika paham 4 teori ini, kualitas pemahaman ilmunya sudah naik pada imanul arifin. Kemudian dipraktikkan dengan syuhud musyahadah, lesannya dikunci, cukup dirasakan dan dinikmati, maka zauqnya ya akan merasakan kenikmatan-kenikmatan dari syuhud musyahadah. Ya. Jadi demikian ya, penjelasan tentang 3 tingkatan iman, yaitu imannya orang awam, imannya mutakalimin ahli kalam, dan imannya arifin billah. Jadi tidak boleh satu dengan yang lain dibenturkan, tapi memang ada kelas-kelasnya. Oh, ini kelas awam. Apakah bisa meningkatkan dari awam naik ke yang kedua? Bisa, kalau mau ngaji, kan, menjadi imanul mutakalimi. Oh, kalau dasarnya mutakaliminya bagus, ilmu kalamnya bagus, bisa dinaikkan lagi menjadi imanul arifin, yaitu dengan memahami konsep tauhid mukasyafah yang membahas tentang 4 tauhid tadi, tauhid afal, tauhid asma, tauhid sifat, dan tauhid dzat. Maka ketika kita sudah memahami teorinya, tahu praktiknya, baru bisa
merasakan apa yang disebut dalam kitab ini al-musyahid binuril yakin. Ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita paling tidak tahu peta tauhid, bedanya orang awam itu di sini, ahli kalam itu di sini, para arifin itu di sini. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah bisa mengamalkan, amin ya robbal